wabarakatuh. Lah ini ngantuk kok jawab. Mari kita mulai. Kita hadrat Nabi Mustafa Muhammad SAW ala alihi sahbihi azwajihi وذريته وما ذرى جميع أصحابه وتفيد بالآخرة وخصوصا مسافر قلب الإسلام الواقع إلى وخصوصا معرفة هذا الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين يا Sekarang babnya hikmahnya tetap dalam barisan perang. Tapi peperang ini, perang Israel kalau Iran. Wahai kematu wujudi musobatid anal muslima yuqatilu ala ihdal husnaini. Satu asyahadati, nomor dua wal fauzi bil ghanimah ma'al ajri. Wal kafiru yuqatilu al fauzi fid dunya faqat. Hikmah yang terkandung dalam hukum wajib bertahan di dalam barisan perang ialah karena orang muslim berperang untuk memperoleh salah satu dari dua kebaikan, yaitu mati syahid. Nah, satu mati syahid. Fatimah dalam pasangan perang dan pahala. Sedangkan orang kafir berperang hanya untuk memperoleh kesenangan dunia belaka. Nah, itu bedanya. Makanya orang Islam itu kalau perang nggak mau mundur, maju terus. Mati, alhamdulillah. Urip, alhamdulillah. Kama idza zadu alal mislaini kami ataini wa wahid an mi'atin fayajidul insiraf mutlaqon. Ini perbandingan jumlah. Zaman biyen saya ini berdil kalau rudal. Jika jumlah personel mereka musuh lebih dari 2 kali lipat jumlah personel pasukan kaum muslim, umpamanya 201 lawan 100 orang. 201 orang kafir, 100 orang Islam. Secara mutlak diperbolehkan lari dari medan perang. Jadi 100 sama 200 tidak boleh tapi kalau 100 lawan 201 lebih. Jadi orang kafirnya lebih satu. Kalau lebih 100 tidak boleh pergi sebab itu masih lawannya. Orang Islam itu lawannya 200. 1/2 lawannya. Tapi kalau siapa itu namanya Khalid bin Walid itu orang 3.000 lawan 100.000 ya menang. Khalid bin Walid itu pernah melawan 3.000 orang lawan 150.000. Kata Khalid bin Walid, yang bikin menang itu bukan kita, Allah Ta'ala. Mas kan kita mundur. Apa artinya mundur? Yang bikin menang itu Allah. Itu kalau doktrinnya pada tentaranya begitu. Apa bedanya antara sama saja yang menang? Khalid bin Walid itu yang oleh Allah dilakukan Saifullah Maslul, pedangnya Allah yang sudah dihunus.
namanya apa aus masuk yang apa itu apa saya belum macam halo macam ila balawal muslimuna ila apa ikhobar la yulaba is jumlah ulama ahli ijtihad mengharamkan lari dari medan perang secara mutlak jika jumlah pasukan kaum muslim terdiri atas 12.000 personil. 12.000 personil lawan 300.000 nggak boleh pergi, lawan 1 juta juga nggak boleh pergi, sebab kan sudah jumlah 12.000 itu sudah karena berdasarkan kepada sebuah hadis yang mengatakan 12.000 orang pasukan tidak akan dapat dikalahkan oleh pasukan yang sedikit jumlahnya. Terus mingkilatin la yulaba isna asara alfan mingkilatin. Ayat di atas ditaksis oleh hadis ini. Maksudnya mingkilatin masa tidak akan dapat dikalahkan oleh pasukan seperti yang mesti nggak sedikit. Itu mingkilatin itu kok maknanya begitu. Maksudnya mingkilatin maknanya bukan sedikit itu. La yulaba isna asal alfan mingkilatin 12.000 itu bukan jumlah sedikit. Jadi masih menangnya dalam menang 12.000. Jadi bukan sedikit itu loh. Jadi Khalid bin Walid itu lawannya ratusan ribu lawannya paling banyak 12.000. Itu Rasulullah mau 12.000. Yang lagi kurang 12.000 masih berani lawan 100.000. Wa'ijabu bi annal murad min al-hadith annal ghalib al-luf wala rubi dihormati firorin wala diajamnya kama huwa wajibun. Tetapi makna yang dimaksud dari hadis ini bahwa pasukan yang jumlahnya terdiri dari bilangan tersebut 12.000 orang biasanya selalu memperoleh kemenangan dapat disangka. Dengan demikian berarti tidak ada kaitan antara makna hadis dan pengertian haram atau tidaknya melarikan diri dari medan perang seperti yang sudah jelas bagi kita semua. Jadi gini, Khalid bin Walid itu waktu perang apa itu? Perang apa itu? Nabi bersabda begini, ini nanti pimpinan dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian kalau mati Ja'far dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Enggak, satunya lagi apa ya? Terus yang ketiga Abdullah bin Rawahah. Jadi ini pegang, kata Rasulullah, ini kalau mati ini ganti. Terakhir Nabi bersabda yang mati kalau yang ketiga ini Abdullah bin Rawahah yang pegang. Nah, 3 orang ini disebut Rasulullah kalau ini mati. Tapi kalau Abdullah mati siapa yang megang? Tidak ngomong. Hanya Nabi tidak bersabda. Nah itu terus ketika perang. Padahal jumlahnya dari orang Islam cuma 3.000. Lah setelah mati yang Ja'far bin Abi Thalib mati, kemudian yang kedua mati, yang Abdullah bin Rawahah mati juga.
Terus tidak ada yang ditunjuk ini oleh Rasulullah, tidak ada ditunjuk. Lalu tambah Khalid bin kalau nggak salah pecah. Ada sebelah barat, sebelah timur, sebelah utara, selatan, dipecah-pecah. Seolah-olah musuh, banget itu. Akhirnya musuhnya lari. Musuhnya lari, musuh ratusan ribu lari. Balik pulang bawa ini pasukan sendiri. Pulang, padahal ini balik sedang taktiknya akan mengundurkan diri. Soalnya memang tidak imbang. Tapi memang sebenarnya bilang yang mengalahkan bukan kita, yang menangkan bukan kita, Allah Ta'ala. Jadi itu. Jadi ketika Abdul bin Rawaha itu akan berangkat perang itu ceritanya begini. Abdul bin Rawaha itu akan berangkat perang karena dijanji. Ini kalau ini mati, ganti ini, mati, ganti ini. Itu 3 orang disebut semua oleh Rasulullah. Itu dia punya tetangga Yahudi. Kalau Nabi ngomong begitu bisa mati semua tuh 3 orang itu. Masa? Iya, biasanya ngono. Abdul Raha akhirnya terus siap-siap mati, ternyata mati betulan. Nah, terus gantinya tidak ditunjuk oleh Rasulullah, itu Khalid bin Walid itu. Oh Yahudi paham gitu. Nabi kok ngomong ngono, mati kabeh ngomong dulu ya. Mati teman kabeh. Nah, ini di sini jadi yang Isna Asro Alfan Minkilatin itu maknanya bukan melawan orang sedikit, orang sedikit masih menang. Artinya melawan apa saja mesti menang. 12.000 melawan 100.000 menang. Sedikit. Tapi makna dimaksud dari hadis ini bahwa pasukan yang jumlah terdiri atas bilangan tersebut 12.000 orang biasanya selalu memperoleh kemenangan. Apa disangka? Analog, berarti tidak ada kaitan antara makna hadis dan informasi wal ajamiha kama huwa wajibun. Nah, wa inna ma yahmul insiraf in qawamnahum illa mutaharrifan liqitalin au mulahizan ila fi'atin yastanjid biha al-adwi walau baidah. Nah, ini boleh perginya begitu sebabnya. Sesungguhnya hukum haram melarikan diri dari medan perang berkaitan dengan keadaan di saat kita bertempur melawan mereka, kecuali jika dilakukan sebagai bagian dari siasat perang, pura-pura mukul mundur atau bergabung dengan kekuatan lain untuk meminta bantuan mereka guna melawan pasukan musuh, walaupun letak mereka jauh. Jadi ilmu ta'rifan liqitalin au mulhaizan, jadi itu taktik perang. Jadi perginya itu adalah akan memanggil kawan-kawannya atau akan bergabung dengan pasukan yang lain. Makanya kalau bin Walid yang perang itu dibagi pecah-pecah. Sayap kanan, sayap kiri, belakang, dan ada yang nunggu masih belum perang, itu taktiknya itu. Sekarang ya Iran itu sedang lawan Israel. Nah ini sudah selesai perangnya, tinggal kalau menang. Wayuloku zaro wa abduhum walau muslimina kamilina di asrin kama yuraku harabiyun makulun diharbi dokoh.
Jadi sesungguhnya karena saya guna itu hanya ada di dalam buku orang ada di rumah mereka perempuan, laki-laki, anak kecil bunuh semua mereka. Kalau Islam itu ada aturannya, kalau udah boleh. Anak cucu orang kafir musuh dijadikan budak. Zawari kufar, zawari anak cucu. Begitu pula budak-budak mereka, sekalipun mereka adalah orang Islam yang sempurna, begitu mereka tertangkap. Jadi bagaimana seorang kafir harfi dijadikan budak oleh kafir harfi lainnya karena dikalahkan. Dengan kata lain, budak-budak yang muslim itu secara otomatis menjadi budak kaum muslim karena mereka dihasilkan dari tahanan perang. Nasib mereka sama dengan harta rampasan perang lainnya, yakni dibagi-bagikan kepada pasukan kaum muslim yang mengalahkan tuan-tuan. Nah, jadi perang sama orang kafir. Ternyata di sana orang kafir itu punya budak. Budaknya muslim. Nah itu. Setelah orang kafirnya kalah, kan dibagi hartanya. Ya, termasuk budak-budak yang muslim kan ya dibagi juga. Nanti kan terserah pemimpin perangnya. Kalau mau dibagi apa dimerdekakan itu. Jadi anunya terserah. ini Rasulullah waktu menyerang Khaybar itu orang Yahudi Khaybar itu semua dijadikan oleh Rasulullah. Orang yang sudah daftar tentara bunuh semua. Nah, tinggal anak cucunya yang, nah termasuk Sofia itu bin Yahudi. Sofia itu diberikan kepada sahabat, para sahabat pada Nabi itu Sofia itu anak baik, orang Yahudi. Nabi maksudnya jangan untuk mana itu, oh ya ada, terus diminta lagi oleh Rasulullah diganti, ya itu oleh Rasulullah dimerdekakan, terus nikah sama Rasulullah. Jadi Sofia itu Yahudi dari Khaybar. Lalu ternyata dibunuh bapaknya siapa ini, bapaknya Sofia ya dibunuh, suaminya ya dibunuh suaminya. Ya memang hukum perang begitu. Jadi kenapa dibunuh? Nah, kalau nggak dibunuh kan nanti mereka melawan lagi, mereka musuh. Jadi tapi anak cucunya perempuan dan anak laki-laki itu ya tidak dibunuh, dibawa pulang. Ini ketika zaman Rasulullah. Ketika zaman Umar lain. Umar itu hebat sekali. Umar itu menyerang Irak. Oh, sudah melebar. Rasulullah kan dulu perangnya hanya sekitar Arab saja, Jazirah Arab itu. Umar itu sudah melampaui sana, Irak sampai Iran sampai mana lagi itu. Itu oleh Umar itu tidak dijadikan budak. Mereka setelah kalah suruh garap sawah. Di sana tetap cuma nanti ditarik pajak gitu. Bapak sahabat pada protes tidak berani sama Umar. Memang mau taruh mana? Dan itu kan nanti ambil gajinya orang-orang, diambil uangnya saja, dipajak, kasih pajak semua. Jadi ada ardul khuruj, ada ardul jadi mulai Umar itu sudah dirubah. Tidak ada ya, sisa ya, buka
Lah, akhiran tidak ada jadi kalau budak, tidak ada kalau Umar. Cuman ditawari, kamu mau masuk Islam atau enggak? Agamanya kamu terserah, nggak apa-apa. Tapi kamu harus bayar pajak, dipajak. Pajaknya itu lebih murah daripada pajak Persia. Dulu mereka itu di bawah apa namanya? Di bawah kekuasaan Persia. Persia ya, kemudian di bawah Romawi. Mereka di bawah Romawi itu pajak tinggi sekali. Ketika Umar datang, umat Islam datang, yang tidak masuk Islam nggak apa-apa, pajaknya lebih murah daripada di pajak Romawi. Begitu. Makanya orang tuh banyak masuk Islam, banyak minta kalah perangnya itu. Kalau orang Islam mau perang, enak kalah saja, kalah, sudah tidak usah perang-perangan. Itu semua kalian pada masuk Islam semua. Makanya cepat sekali perkembangannya. Kenapa? Karena lebih murah pajaknya daripada orang Romawi gitu loh. Itu hebatnya Umar begitu. Jadi tidak ada yang dibawa pulang. Kalau dibawa pulang kan Madinah kebuk budak, kurang-kurang juta. Itu. Jadi Umar itu melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu hebatnya itu. Orang seperti terawih 20 rakaat Rasul tidak pernah ya Umar melaksanakan. Jadi nggak apa. Rasulullah bersabda hari ini besok ada kata Nabi Umar Nabi ini Nabi begitu. Jadi banyak sesuatu yang apa itu namanya yang tidak dikejar oleh Abu Bakar, tidak dikejar oleh Rasulullah, dikejar oleh Umar. Itu ayat dalamnya apa itu surat itu ayat itu persis seperti kata Umar, persis itu. Jadi Umar itu kata Rasulullah memang ini besok Umar ini memang akan jadi tahu semua Rasulullah bahwa Umar akan berubah. Coba orang yang mengatakan tidak ikut Rasulullah itu bid'ah, coba Umar coba. Terus wala hadda in wadi aghanimun, menyetubuhi wanita hasil jarahan perang. Umpamanya ini belum dibagi si nggak boleh. Wala hadda in wadi aghanimun au abu au sayyidu amatan fil ghanimah walau qabla ikhtaril tamaluki di annabiha subhat milkin. Nah, ini tidak ada hukum had jika seorang penjara atau ayahnya atau tuannya menyetujui seorang budak perempuan yang masih tergabung dalam ghanimah, barang-barang hasil jarahan perang. Lakukan pilihan untuk memiliki, karena di dalam terkandung subhat pemikiran. Lain dia punya hak milik di dalam ghanimah tersebut. Jadi kan begini, ghanimah itu sebelum dibagi ya tidak boleh, mestinya tidak boleh diambil. Jadi itu terjadi hubungan
Jadi saya mengambil dibagi ini punya si A, punya si B baru diambil. Uang punya si A si B diambil lagi bisa oleh pemimpinnya kan. Itu seperti Sofia sudah diberikan sama sahabat tuh. Terus oleh sahabat usul Sofia jangan untuk itu Pak Nabi. Sofia untuk Nabi saja. Soalnya paling cantik ya. Wa yu'azzaru alimun bitahrim la jahilun bihi in uzra li furqil islami au ba'uca mahali al ulama. Nah, ditakzir. Tetapi orang yang mengetahui bahwa perbuatannya itu diharamkan dikenai hukuman takzir. Sedangkan orang yang tidak mengerti keharamannya tidak dikenai hukuman takzir jika keadaannya dimaafkan. Banget ia baru masuk Islam, lalu tempat tinggalnya jauh dari para ulama. Tadi orang yang membuli budak sebelum dibagi. Sekarang satu sawaran perang yang belum balik. Far'un. Yuh kamu bi islami wa rubalihin zahiran wa batinan. Imma taba'an lisabi al-muslim walau syarakahu kafirun fi sababihi. Wa imma taba'an li'ahdi usulihi wa inkana islamu qabla uqulihi. Hukum tawanan yang belum mencapai usia balik dianggap sebagai orang Islam. Dan ini adalah karena mengikuti orang Muslim yang namanya. Sekalipun ada orang kafir yang menampilnya tidak diboyong sebagai tawanan. Dan ada kalanya karena diikutkan kepada salah seorang yang itu dianggap bahwa murtadun minal an. Seandainya salah seorang dari keduanya, yakni tuannya atau orang tuanya, mengkarenakan kekafirannya sesudah anak mencapai usia balik, maka anak tersebut dianggap sebagai orang murtad sejak pengakuan kekufuran tuannya atau orang tuanya. Murtad ya nanti dibunuh. Kalau kan hukum kemarin kan murtad itu hukumnya dibunuh. Nasib para tawanan berada dalam kekuasaan imam. Nah, ini. Jadi imam yang kuasa. Imam itu amirnya perang itu imam. Jadi maunya waktu yang mimpin namanya Khalid bin Walid. Ya itu apa? Khalid bin Walid. Wal imamin atau amirin khiyarun fi asirin kamilin dibuluhin wa aqlin wa zukuratin wa quryatin baina arba'in salin. Nasib para tawanan perang yang sempurna karena telah mencapai usia balik, berakal, laki-laki, serta merdeka berada dalam kekuasaan imam atau amir. Untuk itu imam atau amir boleh memilih salah satu di antara 4 alternatif berikut. Min qatlin bidarbi raqabati la ghairu. Amin alaihi tabi. Jadi tawanan itu maksudnya yang dewasa ya, laki-laki yang dewasa. Kalau yang anak-anak kan sudah jadi anak-anak sama perempuan sudah selesai tadi dibahas. Jadi budak lah namanya. Tapi kalau yang baik orang yang laki-laki yang sudah dewasa mengambil tempat orang kepala orang
Tapi dibunuh semua, yang laki-laki. Nah, dibunuh semua. Tapi cara dibunuh dulu begini ceritanya. Dari Yahudi Khaybar itu belum diadili oleh Rasulullah, belum. Tapi mereka usul, saya jangan diadili Rasulullah, saya minta diadili Sa'ad. Sa'ad itu orang Ansor. Ya sudah, kalau minta Sa'ad itu adili. Kata Sa'ad, bunuh semua. Bunuh semua. Sa'ad yang adili, bunuh semua. Padahal kalau Rasulullah belum dibunuh itu. Saya Yahudi tidak begitu. Jadi daripada dihukumi Rasulullah, mati, pokoknya nggak senang kalau Rasulullah, lebih baik dibunuh apa, tapi jangan Rasulullah yang adili. Ya. Rasulullah sih tinggal waktu itu saat wamanin alaihi bitahliyati sabilihi, memberikan anugerah amnesti ya, kepadanya dengan membebaskannya tanpa syarat. Mungkin dibebaskan, ya sudah kamu pulang aja, nggak apa-apa. Boleh. Terserah ini menurut pertimbangannya imam itu. Tapi dain di asramina awamalin, bayu khomasu wujud. Menukar mereka dengan kaum muslim yang ditawan oleh mereka atau disebut dengan harta yang hasilnya wajib bagi lima atau ditukar dengan senjata. Jadi pertukaran tawanan kayak sekarang Israel sama Hamas ya. Karena nyimpan muslim terlawan oleh mereka alasannya. Jadi kalau ada orang Islam yang ditawan orang kafir, kemudian senjatanya orang kafir kita rampas, ditukar, ini senjata untuk kamu, orang Islam tarik sini, nah, gitu. Pasir, wah ini nomor berapa nih? 3 ya, 4 ini, 4. Pasir kokin, payaf alut imam, aina itu wujuban al-ahadzu lil muslimin ijtihadi. Terakhir ialah menjadikan mereka sebagai budak. Untuk memutuskan hal ini, imam atau wakilnya diharuskan mempertimbangkan keputusannya yang paling bermaslahat bagi kaum muslim melalui ijtihadnya. Ya ini, jadi budak. Jadi dilepaskan terus saya juga boleh. Yang pertama tadi kan mintanya saya pilih dilepaskan. Jadi Umar itu begitu dilepaskan. Ya sudah, kamu tetap di rumah situ, kamu jaga ini sawah yang dulu milik kamu sekarang miliknya orang Islam. Nah gitu. Sekarang kamu yang jaga, kamu yang kerjakan. Nanti kamu dibagi 10%, itu apa berapa persen setelah seperti ya ada di perjanjiannya itu. Tapi hartanya sudah milik orang Islam semua, milik hartanya milik. Enggak azul kharaj sama azul kharaj. Al-Kharaj artinya tetap milik mereka, cuma dipajak. Tidak rupiah. Persentase rekan. Adanya Umar itu. Kalau zaman itu dibagi. Nabi Abu Bakar juga gitu dibagi. Karena memang orang Islam ya masih
masih barat, jadi dibagi semua. Setelah sudah masuk Umar, Umar sudah kaya-kaya. Jadi ngomong yo, cuma ada protes pada Umar, kok nggak ada seperti Rasulullah? Ya kalau ini diambil juga seperti ini ya, nanti generasi yang akan datang itu tidak punya apa-apa, punya kamu semua. Padahal kalau dibagi punya kamu semua. Ini harus biar tetap ada pemasukan ke kas negara ini. Jadi terus duit banyak kalau masuk ke kas negara banyak sekali kalau waktu Umar itu. Ya karena tadi karena biasanya dibagi tidak dibagi tapi diambil uang saja. Itu Umar, hebat Umar. Hukuman bagi pembunuh tawanan sekarang. Umpama ada tawanan dibunuh, bagaimana hukumnya? Paman qatala asiran ghairu kamilin lazimatu qimatuhu au kamilan qabla takhirihi uzira faqat. Barang siapa membunuh tawanan yang masih belum ada harga tawanan yang dibunuhnya. Dengan tetapi jika seseorang membunuh tawanan yang sempurna sebelum dilakukan pemilihan tidak milik, dia hanya dikenakan hukuman takzir saja. Orang yang yang darahnya dapat terlindungi dari hukuman mati karena berdasar kepada hadis Sahihain Muslim dan mengatakan umirtu an uqtilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa yaqula asamu minni dima'ahum wa amwalhum illa bihaqqiha. Ini hadisnya. Aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka mau bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Apabila mereka mau mengucapkannya, berarti mereka memelihara darah dan harta bendanya dariku, kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Jadi orang mau di pedang kok baca syahadat asyhadu alla ilaha itu tidak boleh. Ada sahabat yang membunuh itu. Soalnya kalau yang membunuh itu kan dapat rampasan perang. Kalau ada pertama itu Usama bin Zaid itu. Usama bin Zaid itu orang sudah syahadat di pedang saja dibunuh. Terus oleh Rasulullah dipanggil. Kamu bunuh orang syahadat. Nah, dia kan sangat ketakutan Rasulullah. Jadi baca syahadat. Kamu apa membedah hatinya dibuka kan nggak tahu jadi harus kalau jahat sih harus dibunuh. Itu pertama kejadian Usama. Kemudian ada lagi sahabat lagi yang keliru terus seperti itu. Kalau sudah dibunuh, kita orang yang membunuh mati. Mana jebul mana mayatnya mendugur mana. Terus sahabat lakukan Nabi, bagaimana ini dikubur? Metu mana?
Nah ini padahal ini orang Islam ini, kan ini sahabat ini. Tapi karena dia itu untuk contoh kepada kamu semua, biar nanti kalau ada orang masuk Islam jangan dibunuh. Ini Allah Ta'ala sedang beri pelajaran sama kamu semua ini. Oh ini orang yang berdosa lebih besar daripada ini banyak, tapi ini dosa ini di dibolehkan kalau Allah sampai 3 orang apa 2 orang saja yang saya baca di kitab itu. Sampai Rasulullah saja di apa? Ditaruh di gua sana, dipotong gua ditutup gua ini. Nah, ada dikubur waktu jebol mendubur maning nangkring nanggur maning sampai pusing sahabat. Nah itu jadi orang membunuh orang itu kalau dibaca syahadat memang tidak boleh ya. Tapi ya karena muring-muring yang perang jadi orang perang kan lo di sini orang marah-marah tuh jadi pas pedang masuk syahadat. Nah, itu jadi ada sahabat yang dikubur mental mendubur ada kalau nggak salah itu 3 orang Sahabat. ini orang yang dosanya lebih besar dari ini banyak, tapi tidak begini. Jadi mau apa Mustafa atau itu kan dikubur nggak bisa atau mana. Itu kenapa, Kak? Tinggi waktu itu. Asalnya kenapa? Membunuh tawanan yang sudah sahadat. Oh, membunuh orang yang sudah sahadat. Iya. Sahabatnya perang Dikubur. Cara ning Rodin pedot-pedot. Orang dikubur. Oh iya lah. Itulah yang terjadi pada zaman sekarang itu Kemal Atatürk loh. Kemal Atatürk presiden Turki pertama itu dikubur nggak bisa itu. Orang jahat sekali itu, orang munafik tuh. Ya ngakunya Islam tapi dengan Islam sengitnya setengah mati. Saya Yahudi ya. Itu juga dikubur mencolot mundur. Arane tak diterima bumi. Iya, bumi tidak mau menerima. Mana kalau kita diterima itu alhamdulillah, orang budak Pak No terserah kalau bumi. Moga-moga kasih perkasa bumi. Tapi masih mending bumi mau menerima itu daripada junjal lo. Kan bingung kok mau mambu gosok orang ganti kubur. Nauzubillah. Pada mazguna malahu li annahu la yasim. Ini mau nah, walam yazguruna wa maluhu. Walam yazguruna wa maluhu li annahu la yasimuhu idza taral imam berikahu. Wala sighara awladihi ilmi bi islamihim taba'an lahu wa in kanu bijal halfi ariqoha. Nasib tadi tidak disebut nasib harta benda mereka para tawanan perang karena pemiliknya sendiri tidak dapat dilindunginya juga ya jika si imam memilih alternatif memperbudaknya. Tidak disebutkan pula nasib anak-anak yang masih kecil karena sudah dimaklumi pada orang tua ketika budak kuliah. Jadi memang kalau Islam anak-anaknya bisa dan yuraku limtinai uruwiliki alaman koronal islamu koriyatahu. Apabila anak-anak tersebut status Islamnya diikutkan kepada salah satu dari kedua orang tuanya, sedangkan keadaan anak-anak itu adalah orang-orang merdeka,
maka mereka tidak boleh dijadikan budak pilihan. Mereka status budak secara mendadak tidak boleh dikenakan terhadap orang yang status Islamnya dibarengi dengan status merdekanya. Muslim yang merdeka tidak boleh dijadikan tawanan. Kamin sama ajma'u ala annal khulul muslima la yusba wa la yustaroku. Berangkat dari pengertian ini, para ulama sepakat bahwa orang muslim yang merdeka tidak boleh dijadikan tawanan dan tidak boleh pula dijadikan budak. Jadi orang yang sudah Islam ya tidak boleh. Sebelum diserang itu sudah Islam sana ya sudah. Kayak umumnya perang sama Israel, tahu di sana sudah banyak orang Islam di sana ya tidak bisa dibudak. Wariqau lam yang kud riquhum wa min sama law malaka harbiyun sawiran tetapi jika mereka anak-anaknya berstatus sebagai ketika ditahan, status budaknya yang tetap utuh. Dari pengertian ini dapat disimpulkan seandainya seorang kafir harbi yang kan orang tua Apa? itu buta. Pedot Kang Rodin. Lah iya, kok iso pedot kenapa ya? Nggih. Wa kal khiyaru fi bakil khisali asabiqati minal mani awil tidak. Tidak sedih ya. Pembahasan berikut menerangkan khiyar atau pilihan alternatif lainnya yang belum dijelaskan, yaitu membebaskan tawanan tanpa syarat atau dengan tebusan atau memperbudaknya. Ini sekali yang belum ini bahas. Wa mahalu jawazil mufaddati ma iradatil iqamati fi dzaril kufri ingkang lahu sama asiratun ya'manu ma'aha ala nafsihi wa dinihi. Hal yang memperbolehkan pilihan menuntut tebusan, sedangkan tawanan yang bersangkutan ingin tetap tinggal di negeri orang-orang kafir. Ialah jika ia mempunyai kaum di tempat tersebut yang dapat menjamin keamanan jiwa dan agamanya. Jadi ke Madinah itu. Tapi ada orang yang minta tetap di sana saja. Saya punya orang Mekah, tidak mau lawan di Madinah. Nah itu asal ada yang bisa melindungi, tidak apa-apa. Jika yang mempunyai kaum di tempat tersebut yang dapat menjamin keamanan jiwa dan agamanya. Jadi waktu perang Badar ya, perang Badar itu kan banyak yang ditawan itu, orang kafir itu, orang Mekah. Kemudian ada Rasulullah musyawarah. Ini gimana tawanan Badar ini? Abu Bakar usul ini yang kaya-kaya biar dimintai uang aja untuk beli senjata. Yang pintar nulis biar ngajari orang Madinah nulis. Itu kalau Umar enggak, kalau saya bunuh aja semua, bunuh berikan karena ponakan paman bapak nang kono kan kumpul dulur-dulur DKB, tapi kan wis perang dari tawanan.
akhirnya Nabi memilih pendapatnya Abu Bakar. Itu di situ ada Hamzah. Hamzah kan pamannya Nabi. Hamzah papanan perang Badar itu Hamzah. Hamzah sampai pulang Hamzah lebus sama istrinya mungkin lebus. Abbas kok. Bukan Hamzah, Abbas. Fama halu jawazul mufaddati ma'al iradil iqamah fi dar kufri. Ingkan lahu sama asiratul ya'manu ma'a ala nafsi wa dini. Hal yang memperbolehkan pilihan menuntut tebusan sedangkan tawanan yang bersangkutan ingin tetap tinggal di negeri yang orang-orang kafir ialah jika ia mempunyai kaum di tempat tersebut yang dapat sekarang masuk Islam sebelum ditawan. Baik itu qablahu ay qabla asrin biwati ayatina alaihi ya'simu zaman ay nafsan an kulli ma maro wa malan ay jami'ahu bijarina au jarihim. Jika dia masuk Islam sebelum ditawan, yakni sebelum kita turun tangan menangkapnya, maka tersebut dapat membuat dirinya terlindungi dari hal-hal yang telah disebut di atas, yakni dihukumi, yakni hukuman mati, tidak selamat dari hukuman mati, selamat dari perbudakan, dan selamat dari tebusan. Harta bendanya pun baik yang terdapat di negeri kita maupun di negeri musuh terlindungi dari ghanimah. Jadi memang Islam itu tadi mau dibunuh saja itu melindungi dirinya, melindungi hartanya, melindungi keluarganya, semua dilindungi semua. Faqadha far'uhu al-hurra as-saghira wal majnuna inda sabi al-istirqa. Demikian pula anak-anaknya yang merdeka lagi masih kecil dan yang berpenyakit gila, yakni selamat dari perbudakan. Jadi kalau sudah masuk Islam ya sudah, setelah anak-anaknya, keluarganya, hartanya. La zaujatahu ila subiyat walau ba'da dukhuli in qata'an nikahu halan. Tetapi istrinya tidak. Ini istri saya. Sebab apabila si istri tertawan, sekalipun telah dicampuri oleh suaminya, nikahnya terputus ketika itu juga. Iya. Bukan. Terus anak tu anak lagi. Itu kok anaknya nggak apa-apa, hartanya nggak apa-apa, kok istrinya malah. Memang istri itu kan ya, ya orang lain, istri itu orang lain. Putus. Istrinya tidak menang. Pertalian. Oh, diri juga. Pertaliannya sudah putus. Pertalian ke istriannya sudah putus. Ya, mungkin tidak hubungan darah karena hubungan pernikahan. Nah ya kan kayak janggal loh, kayak aneh. Ini ono keterangan tapi jika aku anak, besok lagi tak carikan. Kan jam 10 ya, sudah. Status pernikahan orang tawanan ini. Ini untuk besok lagi. Sambil saya cari itu di anaknya. Mari kita tutup dengan doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min hamdan nafina fi majdah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Subhanaka la nusalli alayka kama asnana. Amin. ترضى رضي الله رضا الله محمد في الأولين ومحمد في الآخرين ومحمد في كل وقت وحين ومحمد النبيين ومحمد في المرسلين ومحمد في كل في المال الأرض وسلم المدين هذا الله من ألم العظيم والمعزين هذا تنجينا من الأهوال والآفات أقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهر لنا بها من جميع السيئات قدر درجات وتبلغنا في الغايات من جميع الحديث والعلمات اللهم إنا Amin. Amin. فأولاد اللهم جاملنا بلا مسامح ربنا بالدار سلامة ربنا هب لنا جهنم إنا سنقما ربنا اغفر لنا أي محمد ربنا سوال Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي والسلام على الحمد رب العالمين وحرمة الفاتحة إذن مرض min ya selanjutnya mohon maaf wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.